Jadi gini, Bang Damai, ada satu fenomena yang muncul gitu. Aku nggak tahu ya dapat narasinya itu dari mana. Karena teknologi berkembang, Oke. AI dan segala macamnya, sehingga orang jadi punya sosok tertentu di dalam alam imajinasinya, ya kan? Dan sosok itu berasal dari narasi-narasi yang dimunculkan oleh banyak orang juga. Yes. Sehingga dia mengadu kepada itu gitu, dan dia diatur oleh itu. Itu apa dikasih nama? Itu tuh ya misalnya sebuah narasi itu. Contoh misalnya, let's say kita bilang AI, contoh ya, contoh Ya. AI misalnya kan gitu AI. Kan sekarang banyak persoalan yang diselesaikan oleh AI, Iya. termasuk konsultasi, Iya. termasuk Iya. komunikasi, Iya. tanya, minta advice, Iya. dan segala macam yang ada di Iya. situ. Akhirnya lama-kelamaan jadi sosok di dalam Iya. bayangan imajinasi, ya kan? Dan itu digunakan oleh banyak orang. Banyak orang gitu. Karena dulu banyak orang sehingga kan secara energi jadi menggelembung banyak. Betul. Akhirnya terciptalah namanya misalnya disebut dengan kayak Tuhan nih gitu. Yes. Yes. Jadi Tuhan palsu kan. Iya. Dan Tuhan yang benarnya jadi kayak dalam kesadaran kita jadi ketutup. Iya. What do you think, Bang Nabil? Ya, itu salah satu cek riset yang saya secara serius, makanya saya ngambil doktor lagi di. Jadi Ibu Abi kan tahu saya tiba-tiba bukan tiba-tiba sih ngambil doktor lagi. Salah satu yang akan diteliti riset itu adalah dengan itu. Cuman saya pakai framework manusia sempurna dalam perspektif 3 metafisis besar. Ya, Sufi, Advaita Vedanta sama Buddha Mahayana untuk menjawab itu. Wah, ini besar berarti ya. Besar. Nah, manusia sempurna. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan Abi itu, bayangkan tidak ada teknologi. Indonesia lah misalnya. Apa yang mengatur Indonesia sehingga Indonesia masih terjaga sampai sekarang? Ada satu konsep yang dibentuk namanya Pancasila. Sebuah ideologi. Jadi seribet-ribetnya tokoh-tokoh bangsa gontok-gontokan. Dan itu punya banyak pendukung. Pada titik tertentu yang punya kuasa-kuasa ini, apakah ketua partai, para pemerintah, DPR, dan seterusnya, kita kembali kepada satu ideologi yang menjaga kita. Itu namanya Pancasila. Sebetulnya ideologi itu maksudnya. Ideologi itu adalah satu makhluk imajinal yang mengendalikan banyak orang. Nah, orang awam itu ngertinya yang real itu fisik. Saya kan suka kasih analogi itu uang. Uang itu dia sosok juga loh, Bi. Kalau secara konkret kan dia kertas. Atau sekarang dia jadi ATM, jadi e-money. Atau sekarang dia masuk digital money. Karena dia jadi kesepakatan banyak orang, dipakai banyak orang. Bahkan ada Bitcoin segala macam. Dia menjadi sosok. Dia menjadi Tuhan. Tanda petik. Dia menjadi ketuhanan. Dia punya power. Nah, tadi Abi bilang, nah Tuhan yang asli seolah-olah tertutupi. No, dia tetap bekerja. Dia kayak ngeliatin, nih kalian manusia itu bikin Tuhan sendiri kayaknya gitu. Itu kalau saya coba bawa kepada ini Islamic perspektif, tetapi yang didalami oleh para sufi ya, bukan agama dalam arti ritual formal. Itu yang disebut dengan aku bersaksi. Tidak ada Tuhan. Karena dia sudah jadi Tuhan. Tadi Abi menggunakan kata yang bagus. Dia menjadi pengatur. Dan disembah. Dan disembah. Pengaturan itu seluruh dunia, Bang Damai. Yes. Oleh segelintir orang yang punya konsep ini. Yes. Sehingga banyak manusia sebenarnya tidak sadar kalau dia itu diatur oleh Tuhan itu gitu loh. Iya, ketuhanan. Sosok itu. Sosok itu yang iya kan, kita sebut aja gitu. Tuhan itu kan sesuatu yang kita semua terbawa ke situ. Nah, di era digital ini akhirnya kita bisa punya analogi-analogi kan untuk bisa menjelaskan itu. Di edukasi agama ini, isu ini itu salah satu yang kita bahas. Dan riset saya itu mengatakan, sadari ada ketuhanan model begini.
Kita sebagai manusia yang dikendalikan oleh Tuhan yang ini, Tuhan yang ini, artificial intelligence ini, bisa alatnya ChatGPT, bisa alatnya Imani, saham, wah itu kepake semua. Ekonomi global, ekonomi global, gitu. Dan itu bisa di framing, bisa diarahkan. Mereka yang sudah sadar diri transenden, nah itu saya nyebutnya diri transenden. Karena diri itu tubuh, imajinasi self yang ada di IG, di TikTok, itu come and go. Dia terpengaruh oleh permainan ketuhanan yang ini. Tapi diri yang transenden ini hidup bersama tubuh ini, hidup bersama tubuh digital, dan dia tidak takut mati. Inilah yang disebut salah satu solusi yang saya, karena ini kan doktoral, diri metafisis, Bi. Jadi insan kamil itu, kesadaran terhadap insan kamil adalah kesadaran terhadap diri metafisis. Misalnya Dami nih, saya pakai ChatGPT, saya pakai itu dan saya paham permainan itu. Tapi saya punya keterhubungan dengan diri transenden saya yang tidak terganggu oleh itu. Tapi saya harus sering-sering terhubung. Kalau nggak terbawa ya. Terbawa. Bahkan ini kita bikin podcast ini. Saya tampil di IG. Itu karena saya bersama diri transenden itu menggunakan ini. Dan saya dapat benefit. Ingat nggak dulu kalau kita mengundang orang acara. Lama kan? Ini enggak. Sehari sebelumnya juga bisa. Kita bikin flyer aja. Kita bikin narasi yang tepat. Datang. Tapi kita menggunakan teknologi viralitas itu dengan diri transenden. Kalau orang yang menggunakan itu tidak dengan diri transenden, dia bingung diri gue yang mana. Jadi bisa dicek dong ya, maksudnya gini, orang yang dikendalikan oleh Tuhan yang itu, Tuhan yang artifisial, yang diciptakan kolektif ini. Kolektif itu, dengan orang yang bisa menemukan kesadarannya, diri transenden kita itu bisa dibedain dong. Maksudnya, bisa. Seseorang pasti bisa merasakan itu. Ketika kita sudah bisa mengakses diri yang itu, maka kebebasan kita tidak akan dikooptase oleh. Bahkan kita menggunakan teknologi itu sebagai alat yang efektif. Saya ingin cerita ke Abi dan teman-teman. Saya sebelum pandemik, saya malas pakai Facebook, pakai Twitter, pakai nggak mau saya. Ya mungkin ya beda-beda aja. Tapi begitu pandemik terjadi, kita semua kayak domba yang digiring masuk pakai Zoom, pakai ini, pakai itu. Termasuk saya. Ingat gak waktu itu saya diundang di Dialog Positif, ngisi, saya cuma pakai HP jadul, kemudian pakai ini, belum pakai mic seperti ini. Ini apa? Ini bisa dipakai. Tapi sudah dengan kesadaran yang tidak terganggu oleh itu hiruk pikuk. Nah, bisa dilihat gak betapa pentingnya sadar pada diri transenden. Nah, di Sufi ini namanya insan kamil. Kalau di Hindu namanya Jivan Mukta. Kalau di Buddhisme ya namanya Bodhisattva. Dari dulu pun namanya itu. Beda permainan aja. Jadi memang sekarang ini kita makin clear bahwa kita itu hidup di imajinasi. Dami yang orang kenal nih. Abi yang orang kenal. Abi yang di podcast loh sekarang ini. Abi yang di IG loh. Abi yang bikin kata-kata mutiara. Tapi pada saat nanti ada orang yang kagum sama sosok Abi yang di situ, terus dia ketemu langsung tidak sesuai, itu berbahaya. Ya, tapi kalau dia udah punya kesadaran yang transenden tadi, misalnya aku ada pengalaman di situ, itu bisa membantu aku untuk apa istilahnya ya? Saya ulangi dulu, biar di-clear. Kan saya bilang, ada Dami yang tampil di podcast, di IG, di TikTok. Kan orang punya follower tuh. Betul. Dia punya imajinasi tentang Dami yang itu. Misalnya bijak, menolong Dami. Oke? Wah, dia punya imajinasi tentang sosok itu. Ya, sosok Abi itu. Yang bijak, welas asih, apa oke ya? Terus dia ketemu secara offline. Ternyata dia nggak sama dengan yang ditampilin. Kecewa nggak dia? Bisa jadi kecewa. Kecewa. Gak sesuai.
Tapi kalau kita melakukan tampilan di diri transendental, di diri digital itu, dari diri yang otentik, diri transendental, seorang ketemu orang tetap berasa. Nah, dan ini bahwa setiap orang itu jangan sampai terjebak dengan ini ya, dengan apa yang dia pahami di sosok gitu. Itu dia. Itu ya kan? Maksudku ya. Jadi ketika dia ketemu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sebetulnya di saat yang sama itu kemampuan dia lah yang kemudian tidak dilatih untuk membedakan mana yang benar mana yang enggak gitu Pak Damai. Betul. Termasuk kita juga kan gitu. Betul. Jadi kita tidak terbawa arus. Betul. Tetap punya kesadaran gitu. Makanya kita harus kenal diri yang transenden itu. Paham. Oke? Oke. Thank you Bang Damai.